Karena Gus Dur itu sudah dianggap menjadi pahlawan di hati-hati masyarakat Indonesia, terutama kaum minoritas, masyarakat kecil. Begitu banyak sekali jasa Gus Dur. Gus Dur selalu berkata, tasarruful imam ala ro'yah menuntun bil maslahah. Bahwa kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan kemaslahatan rakyatnya. Jadi yang menjadi pondasi utama itu adalah rakyatnya. Apa itu rakyatnya? Yaitu kemanusiaan. Gitu aja kok repot, ini seolah-olah ada perkataan yang biasa, tapi dia sangat mendalam, filosofis, dan begitu bisa merepresentasikan banyak pendekatan filsafat di situ itu. Sampurasun Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Adikarya Parlemen. Pada momentum 10 November 2025, Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, memberikan atau menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, di studio Tribun Jabar sudah ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Taufik. Apa kabar, Kang? Sehat, Kang? Apa kabar, Kang? Ya? Sehat juga, oke. Berarti akhir-akhir ini kesibukan menjelang akhir tahun mungkin semakin meningkat nih ya, Kang ya? Cukup padat terkait realisasi program di Jawa Barat. Kita kawal semua. Dikawal semua. Nah, baik, Kang. Kita langsung ke poin-poinnya nih. Terkait dengan penganugerahan atau pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat yang sering kita sebut dengan Gus Dur. Ya. Gimana nih, Kang? Dari kacamata seorang politisi, saya sebutnya politisi generasi milenial nih. Melihat gelar itu diberikan kepada Presiden kita. Pertama, karena yang diberikan gelar ini adalah sosoknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan Gus Dur, panggilan Gus Dur. Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Baik. Karena apa? Karena Gus Dur itu sudah dianggap menjadi pahlawan di hati-hati masyarakat Indonesia, terutama kaum minoritas, masyarakat kecil. Begitu banyak sekali jasa Gus Dur. Apalagi bagi kami misalnya, dari PKB, dari santri, tanpa ada gelar dari negara pun, Gus Dur itu di hati kami adalah pahlawan. Begitu. Sejak dulu sudah menjadi pahlawan. Sudah sejak dulu. Seperti itu. Baik, Kang. Memang sewaktu masa kepemimpinan dari Gus Dur menjadi Presiden keempat Republik Indonesia ini, pada saat itu dari 99 ya sampai 2001 memang sangat banyak kontroversi terhadap kebijakan-kebijakan. Hampir ada kebijakan yang memerintahkan bubarkan DPR, bubarkan MPR, dan banyak sekali yang pada saat itu mungkin mengganggu beberapa institusi. Nah, seperti itu. Bagaimana, Kang, melihatnya apa yang dilakukan Gus Dur pada saat itu, dan apa yang bisa kita nikmatin sebenarnya saat ini, Kang? Sebelum masuk ke situ, membaca ataupun memahami Gus Dur, tentu kita harus memahami terlebih dahulu kenapa pikirannya, gerakan-gerakannya, dan kebijakan-kebijakannya seperti itu. Itu tidak terlepas daripada latar belakangnya sendiri. Baik. Seperti apa, Kang? Jadi begini, pertama, Gus Dur ini adalah sebuah generasi selanjutnya. Kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pahlawan, pencetus resolusi jihad. Bapaknya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah pahlawan. Dia yang terlibat dalam perumusan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga yang lainnya, dan Menteri Agama pertama. Nah, Gus Dur ini adalah generasi ketiga yang menjadi pahlawan. Beliau mempunyai latar belakang yang menurut saya unik. Pertama, dia adalah lahir dari tradisi pondok pesantren yang mempelajari kitab-kitab klasik, fikih, dan juga yang lain-lainnya. Tetapi dia juga mengalami sebuah pendidikan modern. Karena pada waktu almarhum bapaknya menjadi Menteri Agama, beliau sekolah SD-nya di Jakarta sebelum kembali lagi ke Jombang. Gitu. Bahkan
beberapa mendapatkan pemikiran-pemikiran modern. Misalnya sejarahnya waktu SMP dia pernah sudah tamat membaca buku Das Kapital semua jilid gitu dari guru SMP-nya. Dan juga tradisi-tradisi pemikiran modern. Itu yang melatar belakanginya. Selanjutnya dia pernah mondok pesantren misalnya di Api Tegarrejo, Jawa Tengah, Karapiak, Yogyakarta, dan Tambak Beras, Jombang. Setelah itu melanjutkan studi ke Timur Tengah, pertama ke Mesir. Disitulah dia berjumpa dengan pemikiran-pemikiran kritis yang berkembang di Timur Tengah pada waktu itu, dari mulai Islam progresif, tentang keadilan, dan juga yang lain-lainnya. Dan terakhirnya itu di Baghdad, yang mendapatkan pemikiran-pemikiran tentang filsafat Islam. Nah, perjalanan itu semualah yang membentuk akhirnya cara pandang Gus Dur melihat realitas. Bahwa tentang keislaman itu sendiri, tentang tradisi itu sendiri, termasuk tentang demokrasi dan politik yang ada di Indonesia. Begitu, Kang. Oke. Itu, sejarahnya begitu. Artinya era saat ini kita mewariskan atau melanjutkan hal yang tidak gampang, Kang, ya? Tidak gampang. Nah, inilah, kalau Gus Dur ini adalah penerus tentang bagaimana prototipe personifikasi dengan yang disebut dengan bagaimana antara tradisi dengan modernitas berdialog secara baik gitu. Jadi tradisi lokal pondok pesantren, tradisi lokal Nusantara ini didialogkan dengan kemodernitasan, dengan isu-isu demokrasi, isu-isu kosmopolitan, isu-isu pluralisme, isu tentang minoritas. Ini bagaimana menjawab tantangan zaman menuju konsolidasi dunia modern itu. Dengan basic pemikiran kitab-kitab klasik gitu. Jadi kalau kita melihat Gus Dur, dia ini bahkan bisa saya bilang model santri yang sangat ideal gitu. Santri yang bisa hidup di tengah arus zamannya yang sedang berkembang. Maka dia dari mulai sejak kecil dia sudah rajin sekali menulis, bahkan di situ tulisannya itu hampir dimuat dalam di LP3S dan juga yang lain-lainnya lah, koran-koran yang cukup kredibel pada waktu itu. Sehingga tradisi pemikiran Gus Dur ini bisa berdialog dengan lintas batas, bukan hanya kelompok pesantren. Kelompok pegiat isu demokrasi, kelompok pegiat isu pluralisme, HAM, dan juga yang lain-lainnya, sehingga Gus Dur bisa mendialogkan antara tradisi kepesantrenan dengan tantangan dunia zaman Indonesia perkembangan pada waktu itu yang kira-kira oleh rejim Orde Baru mendapatkan sebuah dinamika sosial seperti itu. Baik, Kang. Terkait tadi tentang HAM, terkait dengan toleransi ya, yang hampir semua yang sempat merasakan dipimpin oleh Gus Dur pasti ingat, Gus Dur akan ingat akan masalah toleransi, masalah HAM. Nah, Kang, beberapa belakangan ini, khususnya di tahun 2019, terkait dengan masalah intoleransi, cukup rame nih di Indonesia. Nah, kalau kita berandai-andai nih, Kang, seandainya Gus Dur masih ada di masa-masa angka intoleransi ini yang cukup tinggi, kira-kira akan seperti apa Gus Dur bersikap nih kalau melihat pengalaman-pengalamannya semasa hidupnya, kan? Jadi kalau Gus Dur ini kan dari tradisi pemikiran tadi akhirnya ada suatu pemikiran kosmopolitanisme Islam. Memandang setiap warga itu sama di mata hukum gitu. Bahkan bukan hanya isu tentang keagamaan, contoh tentang pengakuan peristiwa 65 misalnya. Bagaimana pemulihan ex korban yang dianggap PKI pada waktu itu, akhirnya ada pemulihan dari Gus Dur kan seperti itu. Itu satu. Kedua, misalnya rekognisi pengakuan terhadap budaya Tionghoa gitu yang dulu dilarang dan diakui, dan akhirnya kaum Tionghoa diakui sebagai Konghucu diakui sebagai salah satu agama, dan adanya hari Imlek. Makanya Gus Dur disebut Bapak Tionghoa. Bukan hanya itu, bahkan pembelaan bagi kelompok dalam tanda petik, ya misalnya ada minoritas dalam pengertian agama, bahwa pendirian gereja, ada pelarangan, Gus Dur berada di depan. Bahkan di dalam isu misalnya Islam itu sendiri, madhab-madhabnya yang pembelaan Ahmadiyahnya misalnya, bukan urusan tentang pemikirannya, tapi kesamaan hak atas warganya gitu. Gus Dur berdiri tegas dan tidak membeda-bedakan, itu jelas. Begitu. Berarti poinnya di situ ya? Ini semua masyarakat, warga itu harus
harus sama gitu. Nah, dialog pemikiran antara kajian keislaman dengan dunia modern, dengan isu demokrasi, dengan apa, akhirnya kan memunculkan sebuah pemikiran bahwa yang dinamakan semua warga sama di mata hukum bagi Gus Dur gitu. Gak ada, bahkan pembelaan termasuk terhadap dulu yang sangat fenomenal Inul Daratista misalnya. Jadi Gus Dur itu hidup sebagai pahlawan di kaum-kaum minoritas, kaum-kaum yang terdiskriminasi, orang-orang kecil. Gus Dur sangat luar biasa berada di hati mereka. Karena dari mulai pemikiran sampai tindakan dan sikap politiknya. Siapapun yang tertindas akan ada berdiri di depan. Ada sosok Gus Dur yang akan berdiri di depan. Nah, untuk Kang Taufik secara pribadi nih Kang, sejak kapan Kang Taufik itu mengagumi sosok Gus Dur? Sebagai tokoh-tokoh yang sampai saat ini dikagumi oleh banyak orang. Pertama, karena latar belakang saya ini, saya pernah mondok pesantren di Pondok Pesantren Cipasung. Dan di Cipasung ini terjadi sebuah cerita yang menggelegar di Indonesia. Sebelumnya bahkan ada peristiwa kerusuhan Tasikmalaya, yang pada waktu itu kelompok Islamisme, bahkan Nahdlatul Ulama ini sangat dimarginalkan oleh Orde Baru pada waktu itu. Dan NU akhirnya mengambil kebijakan di tahun 84, kepemimpinan Gus Dur pertama menjadi ketua PBNU adalah yang disebut dengan kembali ke hitoh. NU tidak lagi menjadi bagian pusi partai politik P3, tapi menjadi ormas masyarakat yang lebih menguatkan keumatan dan masyarakat sipil. Di situ, jadi cerita Gus Dur dengan kelompok santri ini sangat melekat. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Gus Dur ini ada peristiwa Muktamar Cipasung yang sangat melegenda, di mana ketika Gus Dur ingin menjadi lagi ketua PBNU, malah negara ataupun Orde Baru pada waktu dengan segala cara menjegal Gus Dur, bahkan tidak bisa masuk forum. Tapi dengan kekuatan kesolidan pesantren dan Nahdlatul Ulama, akhirnya Gus Dur terpilih kembali. Nah, disitulah Gus Dur akhirnya menjadi sebuah cerita yang luar biasa perjuangan bagi kaum santri dan bagi hidup saya pada waktu itu. Bahkan Gus Dur adalah yang membimbing bagi generasi saya bahwa santri itu tidak hanya harus belajar tentang tradisi Islam klasik dan juga yang lain-lainnya, tapi mulai masuk ke dalam pemikiran-pemikiran modern, isu-isu HAM, demokrasi, aktivisme terkait bagaimana perjuangan tentang keadilan sosial, itu inspirasinya adalah Gus Dur semua. Gitu kan. Cukup nggak Kang ilmu yang sudah diberikan itu, atau seperti apa nih Kang? Ilmu yang sudah Kang Taufik serap nih, dari ambil dari buku kah itu, atau mungkin pernah bertemu secara langsung? Apakah Kang Taufik merasa, apalagi Kang Taufik saat ini ada di partai politik dan menjadi wakil rakyat, nah seperti itu Kang? Kalau belajar Gus Dur itu tidak ada habisnya. Karena Gus Dur ini multi wajah, multi teori. Terkadang mungkin walaupun orang yang dekat Gus Dur hanya bisa menafsirkan secara parsial bagian dari Gus Dur itu sendiri. Karena terkadang Gus Dur ini adalah melampaui zamannya kan pemikirannya. Mungkin pada waktu itu ada beberapa pemikiran yang cukup kontroversi yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat Indonesia, warga Nahdiyin. Tapi ketika zaman semakin berjalan, oh ternyata apa yang menjadi pikiran-pikiran Gus Dur pada waktu itu sangat relevan dan terbukti apa adanya. Jadi membaca dan belajar terhadap Gus Dur adalah tiada habisnya sampai kapanpun bagi saya. Gitu. Tak akan pernah habis ya Kang? Tak akan pernah habis. Ilmunya dan pengalamannya itu masih relate sampai sekarang? Relate sampai sekarang. Oke, baik Kang. Ada nggak Kang cerita yang mungkin belum pernah dibagikan terkait, atau cerita di balik penganugerahan gelar pahlawan kepada Gus Dur ini yang mungkin Kang Taufik ketahui, belum dibagikan, atau apa nih Kang? Ada cerita unik apa nih di balik gelar pahlawan ini Kang? Nah, ini kan secara formal memang oleh pemerintah dengan berbagai tahapan dari bawah, dari pengusulan ormas, keluarga, sampai kabupaten, provinsi, kajian, langsung usulan ke Kemensos, nah akhirnya Dewan Gelar, kan kira-kira begitu tahapannya itu. Kira-kira prosesnya itu kan terjadi, Gus Dur itu wafat tahun 2009. Dan di situ sangat luar biasa sekali pemakamannya, tapi Gus Dur itu sudah menjadi pahlawan bagi rakyat pada waktu itu. Kenapa? Pertama, hampir semua kelompok masyarakat akhirnya memberikan doa lintas agama. Itu satu, lintas batas, bukan hanya kaum pesantren, itu yang pertama.
Yang kedua, hampir banyak muncul langsung dari situ studi-studi pemikiran Gus Dur dengan berbagai isu, gitu banyak sekali. Yang ketiga, Gus Dur ini bahkan diperingati setiap tahun ada yang disebut dengan tradisi haul, itu mendoakan kembali, memperingati jejak-jejak pemikiran Gus Dur. Jadi Gus Dur sebagai pahlawan ini sebetulnya sudah sejak beliau wafat sudah menjadi pahlawan gitu. Kira-kira kan seperti itu. Cuman muncullah Undang-Undang tahun 2010 nomor 29 tentang bagaimana mekanisme gelar lah baru. Nah, di situ langsung diajukan oleh Ormas Nahdlatul Ulama untuk Gus Dur diajukan sebagai pahlawan. Dan alhamdulillah sekarang negara merekognisi, mengakui Gus Dur sebagai pahlawan. Walaupun yang menjadi kontroversi sebetulnya pada waktu itu yang mungkin jarang masyarakat tahu, tidak mungkin gelar pahlawan itu ada kalau TAP MPRS terkait pertanggungjawaban Gus Dur sebagai presiden pada waktu itu yang dituduh dengan isu Bulog Gate, Brunei Gate, padahal tidak pernah terbukti di pengadilan, itu tidak dicabut dulu. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin Ketua MPR dan juga fraksi PKB itu sudah berhasil akhirnya dicabut terlebih dahulu. Karena itu tuduhan yang tak berdasar dan tidak terbukti. Inilah, sehingga tahapan secara mekanisme formal menuju Gus Dur menjadi pahlawan menjadi sah dan legal secara normatif. Seperti itu. Baik, ternyata perjalanannya dari 2010 Kang ya. Satu tahun setelah wafatnya Gus Dur sudah diajukan. Sudah diajukan. Baru terrealisasi pada 2025. Dan hanya terhambat oleh yang TAP MPRS. Dan itu ada perubahan di 2024 ya. Dicabutnya tahun 2024. Nah, Kang, dari kelompok-kelompok yang pada saat itu ataupun mungkin saat ini juga masih dalam kelompok minoritas, apakah ke PKB yang mungkin dinilai adalah PKB adalah Gus Dur, nah seperti itu ya. Apakah ada juga bahasa sederhananya mungkin desakan ya kepada PKB, ayo dong usahain dong untuk gelar pahlawan ini kepada Gus Dur, meskipun Kang Taufik tadi menyampaikan bahwa kalau tanpa gelar pahlawan ini pun Gus Dur sudah menjadi pahlawan bagi kelompok-kelompok tertentu dan khususnya bagi PKB, Kang. Apakah ada desakan-desakan untuk mempercepat gitu, Kang? Nah, jadi tradisi dialog antara komunitas pesantren santri dengan kelompok luar, yaitu termasuk kelompok lintas agama, kelompok minoritas, dan juga yang lain-lainnya itu kan dimulai di era Gus Dur. Dan itu alhamdulillah bagi kader-kader PKB menjalankannya secara intensif, bahkan berkelanjutan. Jadi sampai hari ini silaturahmi tetap terjaga. Bahkan di PKB sendiri ada sayap yang khusus mengkonsolidasi lintas agama di partai PKB ini. Dan kita sering sekali memperingati hari Imlek dan juga jadi komunikasinya terjaga. Nah, desakan untuk Gus Dur menjadi pahlawan memang bukan hanya dari luar, tapi PKB sendiri sudah mempunyai kesadaran bahwa Gus Dur ini harus diakui secara negara. Cuman saya tadi bercerita ini bagi masyarakat Indonesia, Gus Dur ini sebetulnya sudah menjadi pahlawan di hatinya dari dulu. Seperti itu, Kang. Oke, artinya ini hanya sebagai stempelnya saja ya. Secara kenegaraan ya, secara stempel kenegaraan. Nah, baik Kang. Tadi kan ada kontroversi juga, Kang. Penasaran juga nih, Kang. Setelah adanya gelar stempel ini, ya, apakah masih ada orang-orang atau kelompok yang mungkin mempermasalahkan ya? Ini kan sudah sah, sudah resmi, sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Apakah masih ada riak-riak kecil terkait dengan gelar ini, Kang? Hampir dipastikan tidak ada yang tidak menerima. Semua, bahkan hari ini terjadi konsolidasi hampir semingguan tasyakuran terkait gelar pahlawan terhadap Gus Dur terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh pesantren semuanya mengadakan tasyakuran, menyambut dengan riang gembira. Bahkan ya kepahlawanan Gus Dur ini bukan hanya menjadi sebuah simbol, tapi harus menjadi sebuah legacy, harus menjadi sebuah gerakan yang harus terus kita jaga. Jadi pahlawan ini tidak diperingati begitu saja secara simbolik, tetapi apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi kebijakannya terhadap kaum minoritas ini harus terus kita jalankan. Begitu, kan? Oke, baik. Faktanya lagi, tolong dikonfirmasi, Kang, ya, Kang, atau diluruskan. Di nisan makam Gus Dur itu ada 3 bahasa ya, Kang.
Informasinya seperti itu ya. Ada 3 bahasa yang mewakili dari Arab, kalau nggak salah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Itu salah satu bentuk pedulinya terhadap toleransi, seperti itu, Kang. Betul. Karena ya itu, Gus Dur ini wajah kosmopolitanisme Islam gitu. Jadi Islam didudukan sebagai cara pandang global gitu. Dia tidak menjadi sebuah cara pandang yang kaku, tapi bahwa Islam secara substansi ini bisa berdialog dengan modernitas gitu, tidak berhadap-hadapan. Nah, oleh karena itu, bagaimana bahwa di makam Gus Dur di Tebung Ireng ini bisa menjadi sebuah katakanlah dalam pengertian banyak orang yang ziarah, ada orang yang wisata hanya untuk melihat siapa sih Gus Dur, mengenang, tahu pemikirannya, dan ini inspirasinya inspirasi global. Karena Gus Dur dianggap mempunyai sebuah pemikiran tentang bagaimana mengkompromikan, tidak menghadap-hadapkan antara konsep demokrasi, konsep negara dengan agama. Dan ini menjadi inspirasi bagi dunia global, terutama bagi dunia negara Timur Tengah yang sedang mencari format bagaimana satu sistem kenegaraan yang memang bisa relevan dengan agama Islam, kira-kira seperti itu. Oke, Kang, kalau kita menarik dengan masyarakat Jawa Barat, nah seberapa sayangnya, seberapa pedulinya Gus Dur semasa hidupnya terhadap Jawa Barat ini, Kang? Nah, dari catatan-catatan yang ada. Ya, walaupun Gus Dur ini adalah lahir dari Jawa Timur, besar di Jakarta dan sekolah di Timur Tengah, tapi bahwa gagasan-gagasan pemikiran Gus Dur ini universal. Universal itu dalam pengertian dia tidak mengenal batas-batas wilayah gitu. Nah, makanya tentu banyak sekali masyarakat Jawa Barat, terutama misalnya tadi kalau ada banyak isu intoleran atau apa di Jawa Barat, ini sangat bermakna sekali bagi masyarakat Jawa Barat yang khususnya terkena diskriminasi ataupun terkena intimidasi dari kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu. Gus Dur hadir di situ, terdepan di Jawa Barat ini. Oke. Seperti itu. Baik, dan saya juga sebagai umat Kristen, Kang, cukup merasakan nih apa kehadiran Gus Dur sebagai presiden saat itu yang sangat-sangat adil ya, sangat adil dan ada dalam, saya lupa judul bukunya itu, yang ditulis oleh seorang penulis dari luar yang sengaja memang mengikuti Gus Dur, bahwa omong kosong kita mencintai Tuhan kalau kita tidak mencintai ciptaannya. Nah, seperti itu yang sangat berkesan bagi saya terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Nah, Kang, sebagai politisi sebagai politisi muda nih, apa yang dipedomani nih, Kang, dari sosok seorang Gus Dur, Kang? Pertama adalah tentang keadilan sosial. Gus Dur selalu berkata, tasarruful imam ala ra'yah manuntun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan kemaslahatan rakyatnya. Jadi yang menjadi pondasi utama itu adalah rakyatnya. Apa itu rakyatnya? Yaitu kemanusiaannya. Jadi mau sistem negaranya modelnya seperti apa, kebijakan seperti apa, itu yang dilihat terlebih dahulu. Itu ajaran utama Gus Dur bagi kami, kader-kader PKB, dalam bagaimana mengelola kebijakan, mempraktekkan misalnya kebijakan-kebijakan Gus Dur. Seperti itu. Oke. Seperti apa memaknai keadilan sosial ini, Kang? Untuk era saat ini ya. Untuk era saat ini, apakah tadi kan itu suatu hal yang berat ya, untuk memprioritaskan rakyat itu memang terlihat simpel, tapi saat pengaplikasiannya kan cukup berat nih, Kang. Sebenarnya di era saat ini keadilan sosial itu seperti apa sih, Kang? Keadilan sosial harus tumbuh juga dari sebuah demokrasi. Demokrasi yang tidak hanya prosedural, tapi secara substansial bisa melahirkan yang dinamakan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di situ, maka seluruh sistem, dari mulai sistem pemilu, sistem kebijakan ekonomi, hari ini bagaimana berorientasi mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminatif. Pertama adalah persamaan hukum bagi semua warga di mata hukum gitu. Tidak ada perbedaan, mau Islam, mau Kristen, dia mau berlatar belakang apa, di depan mata hukum sama.
dia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keadilan sosial ini hari ini bagaimana dalam ranah ekonomi. Misalnya dalam ranah ekonomi kita tidak hanya mengejar dari sisi pertumbuhan. Gitu, hanya menguntungkan sebagian kelompok kecil, kelompok tertentu. Tapi bagaimana ada pemerataan bagi masyarakat kecil, diangkat derajatnya, diangkat pendidikannya, diangkat ekonominya untuk bisa merasakan kehadiran negara bagi orang kecil seperti itu, Pak. Oke, terkait keadilan sosial. Artinya kan Gus Dur ini selain peduli terhadap isu-isu intoleransi, HAM, dikenal juga Gus Dur ini sebagai sosok yang visioner, Kang, ya. Visioner, sangat visioner terkait dengan keadilan sosial tadi. Nah, dengan berbagai kritik yang dilontarkan ataupun yang masuk kepada terhadap Gus Dur itu cukup visioner dan sangat berani, Kang, ya. Sangat berani, bahkan kebijakannya dianggap tidak populer. Ya, Gus Dur berani mengambil itu. Ya. Kalau di era medsos sekarang mungkin kena banyak hujat kebijakan-kebijakan Gus Dur gitu. Tapi bahwa cara pandang dan apa yang menjadi keberpihakannya jelas. Gus Dur tidak pernah ragu, bahkan tidak takut dihujat, bahkan oleh kelompoknya sendiri gitu. Karena di masyarakat pesantren juga terkadang untuk mengerti kebijakan Gus Dur itu butuh terlebih dahulu perenungan yang dalam gitu. Dan cukup panjang ya, Kang? Cukup panjang, cukup panjang. Ya, makanya Gus Dur ini bisa dianggap adalah tokoh yang melampaui zamannya gitu. Yang baru bisa, kadang ada yang bisa dimengerti waktu hari-hari ini gitu. Yang mungkin pada waktu itu agak kurang bisa dimengerti gitu oleh masyarakat Indonesia. Begitu, Kang. Artinya puluhan tahun ya untuk bisa memahami apa sebenarnya yang dinilai saat itu kontroversi. Saat ini kita sudah bisa menerimanya ya. Ya. Butuh waktu. Karena Gus Dur adalah dia produk daripada sebuah peradaban global, kira-kira kan gitu. Dia sangat mengerti tentang yang disebut dengan geoekonomi politik global, yang itu selalu menjadi dasar mungkin dalam pemikiran-pemikirannya terkait perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan isu modern demokrasi, HAM dan juga yang lainnya. Mungkin kan isu-isu ini agak cenderung kurang familiar awalnya di masyarakat Indonesia gitu. Seperti itu, Kang. Oke, baik, Kang. Ada juga yang pengagum dari sosok Gus Dur ini ya, sebutannya Gus Durian, Kang. Nah, itu untuk setelah adanya gelar pahlawan ini seperti apa, Kang? Ya, Gus Durian ini kan kira-kira apa ya? Semua orang ini berhak mengaku Gus Durian ketika mencintai Gus Dur kan gitu. Tapi Gus Durian dalam pengertian formal kan dibentuk kelembagaannya yang khusus kemanusiaan. Tapi Gus Dur ini tidak bisa dibaca parsial. Gus Dur tidak hanya bicara tentang minoritas. Gus Dur tidak hanya bicara keadilan sosial, tapi Gus Dur juga berbicara tentang partai politik, melahirkan PKB dan juga yang lainnya. Gus Dur ini sangat multi gitu. Multi, dan memaknai Gus Dur tidak bisa sepotong-sepotong begitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi siapapun yang mencintai Gus Dur dan mengamalkan apa yang menjadi ajarannya, ya dia berhak menjadi Gus Durian. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Kang. Satu hal yang sangat-sangat kontroversi pada saat kepemimpinan dari Gus Dur menjadi seorang presiden adalah tentang adanya rencana untuk membuka diplomasi dengan Israel itu, Kang. Pada saat itu. Dan itu yang saat ini kan sedang marak lagi, Kang, untuk peperangan yang terjadi, kericuhan yang terjadi di sana di antara Israel dan Palestina. Nah, seperti apa, Kang, untuk melihat itu, Kang, pada saat itu? Nah, ini kan isu yang agak cukup sensitif. Sangat sensitif. Tapi Gus Dur sangat berani sekali mengambil tindakan itu. Tentu ini tidak berangkat dari sebuah ruang yang kosong. Tapi karena sebuah perjalanan dan juga cara berpikir yang konsisten. Gus Dur kan pernah sekolah di Timur Tengah. Dia menyaksikan sendiri bagaimana misalnya bahwa ketidakadilan itu tidak hanya berlaku dalam tanda petik mungkin di satu bagian negara mana yang mendapatkan diskriminasi adalah kelompok agama tertentu. Tapi di bagian negara lain adalah yang mendapatkan diskriminasi adalah kelompok agama, ras ataupun kelompok tertentu. Gus Dur cara pandangnya konsisten. Ya tadi itu alat ukurnya adalah kemanusiaan. Jadi dia mau kelompoknya dalam pengertian beragama apapun, Yahudi atau apa misalnya,
dia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dan cara bagaimana ini bisa terjadi adalah dengan tidak bisa misalnya mendialogkannya secara sepihak, gitu. Tapi bagaimana kelompok Israelnya ini sendiri diajak ngobrol gitu untuk bagaimana bisa menjadi resolusi bersama dengan Palestina. Kira-kira begitu. Konstitusi negara kita jelas Gus Dur berpegang di situ, politik bebas aktif dan tidak mengakui Israel, tapi mengakui Palestina dan sebagainya. Tapi bagaimana cara menuju untuk adanya satu resolusi yang baik antara Palestina dan Israel, ya pihak Israel pun harus diajak ngobrol. Adanya trust satu sama lain. Kenapa Gus Dur? Karena Indonesia ini adalah dengan pemikiran Gus Dur dan juga Nahdlatul Ulama yang berhasil bagaimana tidak menghadap-hadapkan antara isu negara dengan keagamaan, gitu. Bahwa bagaimana terjadinya sebuah Indonesia ataupun dunia yang damai, maka berangkatnya adalah cara pandang tentang kemanusiaan itu sendiri. Begitu, Kang. Oke, baik. 30 menit nih, Kang. Ternyata ya, sudah ngobrol-ngobrol. Ada hal lain nggak sih, Kang, yang mungkin yang seperti yang saya tanyakan sebelumnya itu terkait dengan hal-hal tadi yang saya tanyakan adalah pemberian gelar ya, di balik pemberian cerita lain. Nah, ada nggak cerita lain di luar dari pemberian gelar pahlawan nasional ini terkait dengan keunikan atau keberanian atau ceplas-ceplosnya sosok presiden keempat kita ini, Kang? Ya, kira-kira ada yang terkenal gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok repot. Jadi Gus Dur ini luar biasa. Gitu aja kok repot ini seolah-olah ada perkataan yang biasa, tapi dia sangat mendalam, filosofis, dan begitu bisa merepresentasikan banyak pendekatan filsafat di situ itu. Misalnya bagaimana memanai kritik dengan humor gitu. Gus Dur sekali melontarkan candaan-candaan, bahkan statement-statement kebijakannya misalnya dulu agak cukup kontroversi ya. DPR taman kanak-kanak, kayak begitu-begitu, itu sebetulnya mengandung sebuah kritik yang mendalam. Karena Gus Dur sendiri adalah tradisi daripada pemikiran-pemikiran dan dialog kebudayaan gitu. Sering sekali terkenal misalnya ada Gus Dur pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta kan, kira-kira sosok santri pernah jadi ketua Dewan Kesenian. Nah di situ akhirnya Gus Dur tahu juga pernah menulis tentang dunia sepak bola misalnya. Itu hal-hal yang jarang dibicarakan gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya tentang Gus Dur ini gitu. Selain daripada kepahlawanan itu, seperti itu. Apa nih, Kang, pesan bagi orang-orang yang mungkin sampai saat ini sangat mengagumi dan meneladani apa-apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur semasa hidupnya? Pesan-pesannya apa, dan mungkin apa nih ajakan-ajakan kepada orang-orang yang saat ini mungkin masih bimbang, masih belum tegas dalam hal HAM, untuk penegakan HAM, belum tegas dalam hal isu intoleransi dan sebagainya, Kang? Ya, pertama adalah merawat pemikiran Gus Dur, mewarisi pemikiran Gus Dur adalah dengan bagaimana kita meneladani dan mempraktekkan apa yang menjadi tindakan daripada Gus Dur sendiri. Pertama adalah konsistensi, kedua adalah keberpihakan yang jelas, ketiga adalah bagaimana meletakkan seluruh orientasi daripada pemikiran dan juga tindakan politik kita itu adalah tentang kemaslahatan rakyat itu sendiri atau tentang kemanusiaan itu sendiri. Maka merawat Gus Dur, kita sedang memperjuangkan bagaimana kita menjadi manusia seutuh-utuhnya. Begitu, Kang? Oke, menjadi manusia yang seutuh-utuhnya. Baik, terima kasih, Kang Taufik. Siap, Kang. Untuk informasinya ya. Dan akhir bulan ini juga PKB akan muswil ya. Semoga berjalan lancar. Amin. Dan sosok Gus Dur itu bisa tetap menjadi pondasi yang kuat dan menjadi pedoman yang kuat bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, terima kasih Tribuners untuk perbincangan saya tadi dengan Kang Taufik, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saya Daniel Lamanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.